Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, pemirsa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah, pada saat ini kita patut berbahagia dan patut bangga kita masih diberi sehat oleh Allah, diberi panjang umur. Mudah-mudahan umur kita selalu berkah dan selalu senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa rahimakumullah, pada sesi kemarin saya menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menyelamatkan manusia dan juga hal-hal yang bisa mencelakakan manusia. Kemarin disampaikan salah satu hal yang bisa menyelamatkan manusia adalah di dalam menetapkan satu keputusan, di dalam menetapkan satu hukum, itu harus didasarkan pada satu keadilan. Maka ini menjadi prinsip terutama bagi kita yang menyandang status sebagai seorang pimpinan, baik pimpinan di sebuah lembaga pendidikan, lembaga sosial, atau sebagai pimpinan negara, atau mungkin sebagai pimpinan di dalam sebuah rumah tangga. Nah, oleh karenanya mengapa di sini Rasulullah menekankan bahwa kita kalau ingin selamat harus menetapkan satu keputusan secara adil. Karena keadilan adalah satu yang diharapkan oleh semua manusia. Nah, pemirsa rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah menyampaikan bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Ruwahul Bukhari. Nah, pemirsa rahimakumullah, setiap kamu semua, setiap manusia itu menjadi pemimpin, dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, di sini pentingnya pemirsa, ketika manusia itu nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, tentu apa-apa yang pernah kita lakukan itu nanti akan nampak di hadapan Allah. Apakah kita menjadi pemimpin yang adil, apakah kita menjadi pemimpin yang zalim, itu akan nampak nanti. Nah, kemudian setiap laki-laki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Di ar-rajulu ra'in fi ahlihi, setiap laki-laki itu menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Maka wa huwa mas'ulun an ra'yati, tentu mereka akan dimintai pertanggungjawaban tentang masalah kepemimpinannya. Pemirsa, seorang bapak, seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, maka seorang pemimpin tugas pokoknya adalah mengayomi, melindungi, memenuhi kebutuhan apa yang diinginkan oleh bawahannya. Pada skala rumah tangga, seorang ayah, seorang bapak menjadi pemimpin. Bagaimana istrinya menjadi istri yang sholihah, itu adalah tanggung jawab seorang suami sebagai pimpinan. Anak
harus menjadi anak soleh atau soleha. Itu menjadi tanggung jawab seorang bapak selaku pimpinan di dalam rumah tangga. Apakah istri dan anaknya menjadi anak yang baik, istri yang baik, maka disinilah taruhannya bagi seorang pemimpin. Apakah mampu mencetak keluarga yang bahagia? Tentu di situ adalah apakah mampu menjadikan istri menjadi istri yang baik, apakah anaknya menjadi anak yang baik. Itu pertama yang bertanggung jawab adalah seorang ayah atau seorang suami. Karena kata Rasulullah, seorang laki-laki adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu lanjutannya, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyati. Setiap wanita juga menjadi pemimpin di dalam rumah suaminya, maka juga akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Bagaimana seorang istri ketika ada di dalam rumah itu menjadi pemimpin di dalam rumah suaminya. Ketika suami bepergian, bagaimana seorang istri harus bisa menjaga harta suaminya, harus bisa menjaga kehormatannya, harus menjaga anak-anaknya di rumah, dan juga bagaimana supaya nama harum daripada keluarganya itu tetap terjaga. Itu juga menjadi tanggung jawab seorang istri di dalam rumah tangga. Nah, sama dengan seorang pelayan. Al-khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Seorang pelayan itu pemimpin, penjaga harta bagi tuannya. Maka setiap khadim, setiap pelayan yang menjaga harta tuannya itu nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika seorang buruh, seorang bawahan dipasrai amanah oleh atasannya untuk menjaga amanah itu, apakah dijalankan dengan baik? Ini adalah juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, pemirsa rahimakumullah. Jadi setiap manusia itu tentu pada hakikatnya menjadi pemimpin. Bagi seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya. Bagi seorang istri menjadi pemimpin, pengelola di dalam rumah tangga, di dalam rumah suaminya. Bagi seorang pelayan juga bagaimana mampu menjaga harta tuannya. Itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pemirsa rahimakumullah, apa yang saya sampaikan ini tentu ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan kemarin, bahwa kalau ingin selamat, maka salah satu resepnya kata Rasulullah, khasyatullah, takutlah kepada Allah, fisyirri wal alaniyah, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Menjadi pemimpin apa saja, mulai dari tingkat bawah sampai yang paling tinggi, menjadi presiden misalkan, kalau takut kepada Allah, maka pasti akan menjalankan kebenaran dan akan ada di posisi yang benar, karena dasarnya adalah takut kepada Allah. Oleh karena itu pemirsa, marilah kita sebagai manusia yang di dalam pundak kita berstatus sebagai minimal menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya, maka harus menjaga rumah tangganya dengan baik, karena baik tidaknya di dalam rumah tangga, baik tidaknya anak dan istri dan semua yang ada di dalam rumah tangga, itu pertama ada pada pundak seorang suami yang statusnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Pemirsa rahimakumullah, oleh karena itu Al-Quran juga menyampaikan untuk kita semua. Di dalam potongan ayat itu dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qu anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tentu ini menjadi tugas kita semua, jadi tugas berat bagaimana menjaga kita selamat dari api neraka.
bagaimana menjaga diri kita selamat dari perbuatan dosa-dosa, menjaga keluarga, anak dan istri agar menjadi keluarga yang selamat dari api neraka, tidak terjerumus ke dosa-dosa yang besar. Mudah-mudahan ini adalah menjadi satu tausiah yang bisa kita ambil hikmahnya dan kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.